di channel aku, AOI Zakizon. Balik lagi di game Artillery Gear Fusion. Hari ini tanggal 15 bulan 11 2022 sudah update terbaru untuk Artillery Gear Fusion ya. Langsung aja kita lihat. Di sini yang pertama mereka menunjukkan ada banner, ada dua banner bintang 5 baru, yaitu Isabel dan Victoria. Kedua banner ini akan berlangsung selama mulai hari ini hingga tanggal 29 nanti bulan 11 ini. Kemudian ada eventnya juga sampai tanggal 29. Kemudian ada event rerun untuk Erika Magical Girl, salah satu anggota dari squadnya Nina. Di sini ada fitur baru untuk Special Reception Room. Kemudian ada zona boss baru untuk Dark Zone stage 7 dengan boss Night Arena. Kemudian ada armamen untuk si Isabel dan Victoria juga. Ada bintang 5 hiring tiket yang baru secara random. Nanti kita lihat di shop ya. Oke. Seperti biasa kita lihat dulu hadiah dari maintenance itu ada 300 kristal ya. Kita klaim langsung. Langsung aja kita lihat kodeks untuk melihat karakter apa aja yang baru yang masuk ke dalam kodeks. Sebelumnya kita ambil dulu reward yang muncul ya. Oh my god, sangat surprise guys. Di sini sudah ada Sakabula. Artinya banner selanjutnya itu ada kemungkinan si Sakabula ya. Ini termasuk cara OP dan harus wajib punya ya. Selain dari desainnya, skillnya juga sangat bagus. Kita lihat skill ketiga atau ultinya itu ada 106% attack secara AOE, serangan AOE. Kemudian dia ngasih debuff kepada musuh 50% attack decrease. Kita lihat di sini. Selama serangan dari si Sakabula ini, dia akan meningkatkan serangan berikutnya menjadi 121,9% attack, berlangsung sebanyak 2 kali. Langsung kita lihat skill 2 atau pasif ya. Ini pasifnya. Dia itu ngasih shield untuk diri dia sendiri, lalu akan mengurangi cooldown dirinya selama 1 turn. Artinya dia bisa menyerang terus menerus. Shieldnya ini berlangsung selama 2 turn. Skill satunya itu ngasih debuff ke musuh supaya musuh tidak bisa ngeheal, berlangsung selama 2 turn. Ini banner yang sekarang itu ada Victoria. Kita lihat skill ketiganya, ada ngasih debuff stone untuk musuh, berlangsung selama 1 turn. Di sini lumayan tinggi ya untuk damage-nya, 180,2% attack. Jadi lumayan tinggi dari beberapa cara yang lainnya. Kemudian dia akan menurunkan bar seluruh musuh sebanyak 50%. Artinya tim kita bisa berjalan lebih dulu daripada tim musuh. Skill 2 nya itu pasif. Ketika ada anggota kita yang terkena attack dari musuh,
Oh, jadi kalau misalnya dalam musuh menyerang, itu dia bisa menghindar serangan musuh dengan menumbalkan teman-temannya gitu ya. Jadi dia terhindar dari serangan musuh. Lalu skill satunya, dia ngasih debuff corrosion. Ini sama kayak Sirocco. Sebanyak 5% dari max HP target. Lalu di sini damage-nya 132,5% attack, berlangsung selama 2 turn. Lanjut. Sini ada Calmia. Calmia ini bintang 5. Kita masuk skill 3-nya, itu ada Ignore some target dev. Jadi dia kalau menyerang itu dia tidak memperdulikan dev dari musuh gitu. Jadi serangan dia lebih optimal. Remove all debuffs on self. Jadi kalau musuh ngasih debuff ke dia, itu akan menghilangkan semua debuffnya. Untuk damage-nya kurang ya, karena 63,6% attack untuk single enemy. Jadi single target ya, bukan AoE. Target max above one. Oke. Jadi di sini keuntungannya itu damage dia itu meningkat sesuai rasio dari max HP musuh. Lanjut skill 2, itu ada pasif ya. Dia ngasih shield untuk diri dia sendiri, kemudian ngasih debuff burn kepada musuh. Dan lagi-lagi untuk serangannya itu cukup rendah, hanya 35% dari attack. Jadi ini mungkin lebih ke char support ya, bukan dari DPS murni. Skill 1 dia itu juga ngasih debuff burn dan damage-nya 74,2% attack. Lanjut. Di sini juga ada Xingyao Liu. Kita lihat untuk skill 3-nya. Wow, cukup bagus ya, karena ngasih langsung 3 debuff untuk musuh. Ada buff burn, armament overhead, skill interference. Jadi kalau burn itu kan ngasih burn kayak damage tambahan kecil-kecil pada musuh. Kalau untuk skill interference, jadi musuh itu nggak bisa menggunakan skill 2 atau skill 3 atau ulti, hanya bisa menyerang menggunakan basic attack. Kemudian untuk armament overhead ini termasuk debuff baru, skill are unable to come out from cooldown normally. Jadi cooldown dari skill musuh itu dia menjadi lebih lama ya daripada bisa. Jadi misalkan kalau cooldown setelah menggunakan skill 3, nanti di bar selanjutnya dia tetap 3 gitu, nggak berkurang. Jadi musuh agak lama mengeluarkan ultinya gitu. Di sini berlangsung selama 3 turn ya debuffnya. Ini cukup lama karena biasanya kan 2 turn ya rata-rata untuk ngasih debuff pada musuh. Ini 3 turn. Kemudian untuk damage-nya 84,8% attack to all enemies. Jadi dia serangan AoE. Oh, ini untuk burn-nya 3 turn. Jadi kalau untuk armament overhead-nya itu 2 turn, sementara untuk skill interference hanya 1 turn. Lanjut skill 2, ngasih debuff burn juga. Jadi ini kayaknya cocok dipasangkan dengan tim burn yang kayak ada Paponis sama si Suriel dan yang lain-lain ya. Di sini dia serangannya AoE juga, damage-nya 84,8% attack. Dan dia mengembalikan HP-nya sebanyak 20% dari max HP. Skill satunya juga ngasih debuff burn. Jadi ini benar-benar char yang ngasih debuff burn, dan dia memang cocok di tim burn. Serangannya AoE juga, damage-nya 74,2% attack. Serangan AoE. Lanjut. Di sini ada Isabel.
Langsung kita ke skill 3-nya, itu dia ngasih debuff enhancement, invalidation, dan death drop. Jadi ada dua, yang satu musuh nggak bisa ngebuff diri dia sendiri atau timnya, dan yang kedua mengurangi defense-nya sebanyak 70%. Untuk serangannya atau damage-nya lumayan besar, itu 116,6% attack, dan dia raise on move bar, meningkatkan barnya sebanyak 50% selama 2 turn. Jadi dia bisa jalan lebih cepat daripada yang lain. Masuk skill 2, itu ngasih debuff kepada musuh, pengurangan attack 50% dan ACC accuracy 50% juga. Untuk damage-nya 84,8% attack all enemies atau AOE ya, berlangsung selama 2 turn debuffnya. Untuk skill 3 tadi serangannya AOE juga. Dan skill 1 itu ngasih debuff juga kepada musuh, pengurangan 50% attack, defense drop sebanyak 70%, dan pengurangan accuracy 50% juga, berlangsung selama 2 turn. Damage-nya di sini 106,6% attack untuk single target. Di sini ada Mei Mei, karakter baru juga, bintang 4, kemungkinan gratis dari shop ya. Kita masuk skill 3-nya, itu peningkatan attack sebanyak 50% dan debuff pada musuh, pengurangan attack 50% juga. Serangannya AOE, damage-nya 95,4%. Buff-nya dan debuff-nya berlangsung selama 2 turn. Masuk skill 2, itu dia ngasih buff peningkatan defense sebanyak 60%, dan dia mengembalikan HP sebanyak 15% dari max HP dan berlangsung selama 2 turn. Jadi dia termasuk healer ya di sini. Dia salah satu healer, tapi bisa juga untuk menyerang. Skill satunya itu ada debuff pada musuh, pengurangan 50% attack. Dia single enemy, damage-nya 95,4% attack, berlangsung selama 1 turn untuk debuff-nya. Kemudian ada lagi ini Charlotte. Wow, di update kali ini lumayan banyak ya cara baru ya. Kita masuk skill 3, itu ada ngasih buff never dash when talking for the damage survive with 1 HP. Jadi ini sama kayak salah satu charge si, aku lupa namanya, kita lihat dulu. Yang dia bintang 4 ini, Kurumi. Nah, jadi di sini Kurumi itu punya ini debuff-nya itu, jadi serangan dia diserang sama berapa kali pun sebelum dia menyerang, itu dia tidak akan mati, tapi HP-nya hanya bertahan 1. Nah, ketika dia menyerang baru diserang balik, baru dia bisa mati. Berarti sama dengan si Charlotte ini ya. Baru ada buff keduanya, restore HP at the beginning of your turn. Jadi dia kayak ngasih healing yang bertahap gitu dari awal kepada satu tim ya, kepada satu tim. Langsung masuk skill 2, itu dia ngasih buff shield biru, itu untuk for everyone, untuk diri dia sendiri ya. Skill satunya itu damage 100,7% attack dan ngasih debuff kepada musuh 50% accuracy decrease, pengurangan akurasi. Kita lanjut lagi, udah habis. Jadi di sini ada Sakabula, itu bisa kita lihat di YouTube, di channel YouTube yang Jepang ya, yang versi Jepang. Itu lumayan sakit ya serangannya, dan AOE bukan single target. Victoria ini juga bagus. Tadi Xing Yao Liu ini juga lumayan karena sangat banyak ngasih debuff. Cocok untuk tim Pavonis, Suriel, dan kawan-kawan yang lain. Sama yang tadi si Isabel juga ya. Isabel tuh ngasih debuff
semua skillnya ngasih debuff kepada musuh. Kalau dibandingkan dengan Victoria, jadi lebih ke beda kegunaan ya. Kalau Victoria ini lebih ke DPS karena damage-nya tinggi, sedangkan untuk si Isabel itu lebih ke support yang benar-benar support. Dia seimbang dengan si Lobelia yang ngasih debuff kepada musuh. Cuman kan kalau Lobelia cuma skill 3, nah untuk si Isabel skill 3, 2, dan 1. Jadi kalau mau gacha yang butuh support, gacha Isabel. Kalau misalnya pengen DPS, itu si Victoria. Kalau mau nabung untuk Sakabula, silakan juga. Oke, kita lihat lagi apa lagi yang baru. Kita lihat event. Di sini sudah ada event rerun. Kalian bisa lanjutkan stage-nya seperti biasa. Di sini ada stage, chapter-chapternya. Kemudian ada redeem reward. Nah, di sini kalau yang belum ada Erika bisa tukar Erika. Kalau yang udah ada nggak usah ditukar, tukarkan dengan tiket dan kristal dan yang lain. Nah, di sini lumayan ada bukan armamen, apa sih nama? Gear, ada gear. Jadi jangan dilewatkan juga rerunnya. Sama reward ketika kita menjalankan misinya juga. Jangan lupa juga untuk event baru, si event Victoria dan Isabel. Ini reward kalau kita menjalankan misi. Ini shopnya. Jadi Scarlet ini dapat dari shop. Jangan lupa juga tukar tiket dan kristal. By the way, di sini dia nulis ada part 1, artinya ada kemungkinan untuk toko part keduanya nanti. Yang ini trial hearing. Ini dia stage-nya. Jadi mungkin ini akan terbuka setelah kita menjalankan stage-stage yang ada. Ya, di sini aku belum bisa gacha karena kristalku cuma 563. Dan sini juga ada battle pass terbaru. Kalau yang sering isi battle pass, kalau nggak mau isi pun kita sudah dapat reward yang ada di atasnya ketika kita menjalankan misi. Di sini ada skinnya si Ruri. Keren ya skinnya ya. Oke, itu aja kali untuk update terbaru Artillery Gear hari ini. Yang masih main, semangat mainnya. Yang sudah pensi, Sakabula sudah mau rilis. Kalian bisa comeback lagi dan bisa farming kristal lagi. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa.